Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Mandua Kudus. Perkenalkan, nama saya Artis Salita Prasandi dan ini dua teman saya. Perkenalkan, nama saya Anis Mu'alfati Zahra. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sudirmi. Nah, kami di sini akan menceritakan tentang salah satu pahlawan yang sangat berjasa bagi proklamasi kemerdekaan kita. Nah, siapa dia? Banyak nama tokoh besar yang kita ketahui sebagai tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebut saja Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Jenderal Besar Sudirman, dan masih banyak nama tokoh besar lainnya yang berperan dalam rangka meraih kemerdekaan. Nama-nama tersebut pasti sudah tidak asing dan sangat sering kita dengar di lingkungan sekolah, buku, media sosial, dan dalam lingkup lainnya. Namun, apakah kalian pernah mendengar nama Muhammad Yusuf Ronodipuro? Siapakah Muhammad Yusuf Ronodipuro? Apa perannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Pasti masih banyak yang belum mengenal sosok yang satu ini. Untuk mengenal siapa dan apa peran dari Muhammad Yusuf Ronodipuro, berikut ulasan mengenai sosok salah satu pahlawan nasional ini. Muhammad Yusuf Ronodipuro merupakan putra bangsa kelahiran 30 September 1919 di Salatiga, Jawa Tengah. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Muhammad Yusuf merupakan lulusan Sekolah Menengah Tinggi Algemeen Middelbare School atau AMS Batavia. Muhammad Yusuf Ronodipuro menikahi wanita pilihannya yang bernama Siti Fatimah Rasad. Pernikahannya dengan Siti Fatimah Rasad dikaruniai 3 orang anak yang bernama Darmawan, Irawan, dan Fatmi. Dalam karirnya pada tahun 1943 Masehi, Yusuf Ronodipuro pernah bekerja radio militer milik Jepang yang bernama Hoso Kyoku. Muhammad Yusuf bekerja sebagai wartawan di radio yang dipimpin oleh Tomo Baji ini. Sosok pribumi di Hosokyoku bukan hanya Muhammad Yusuf saja. Wakil Tomo Baki yang selaku pemimpin Hosokyoku adalah seorang Indonesia, yaitu Utoyo Ramlan. Pimpinan redaksi radio milik Jepang ini juga dijabat oleh seorang Indonesia, yaitu Bahtar Lopis. Adik Bahtar Lopis, Mukhtar Lopis juga bekerja sebagai wartawan di radio ini. Mukhtar juga sering membawakan siaran mancanegara di Hosokyoku. Nah, itu tadi profil dari Bapak Yusuf Ronodipuro. Selanjutnya, apa sih peran beliau bagi proklamasi? Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan Soekarno menyimpan banyak kisah yang penuh perjuangan, salah satunya sosok Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah satu di antara pahlawan yang ikut andil dalam memperjuangkan dan menyebarluaskan pernyataan proklamasi sebagai kemerdekaan Republik Indonesia. Minatnya dalam dunia jurnalistik membawanya bekerja di Hosokyoku pada tahun 1943, sebuah radio militer milik pemerintahan kolonial Jepang di Jakarta. Menurut informasi yang dihimpun, perjuangan Yusuf terekam dalam sejarah yang bersamaan dengan momen kemunduran Jepang pada masa itu dalam Perang Dunia Kedua. Kekaisaran Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu. Setelah 3 hari sebelumnya, kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom milik sekutu pada 9 Agustus 1945. Pria kelahiran Salatiga 30 September 1919 itu hadir dalam momen kemunduran Jepang untuk menyebarkan kabar tersebut kepada bangsa Indonesia. Kabar tentang kekalahan Jepang belum terdengar oleh sebagian besar bangsa Indonesia, sebab pada masa itu media komunikasi masih terbatas, termasuk pendengar radio di Indonesia yang belum banyak. Pesan tersebut diterima Yusuf melalui rekannya yang bernama Mukhtar Lubis. Informasi yang dapat didapat pun kemudian disebarkannya kepada para pejuang di markas mereka yang dikenal dengan nama Menteng 31. Hal itu menambah semangat para pejuang untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia, terutama bagi kalangan pemuda pada masa itu. Kabar kekalahan Jepang tersebut menjadi momen yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Hari yang ditunggu itu pun jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Dibaca teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta di Jalan Pegangsaan Timur 56 yang berbunyi, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Salah satu kalimat dalam teks proklamasi yang dibacakan Soekarno. Namun, kabar bahagia untuk bangsa Indonesia ini belum banyak diketahui oleh negara lain, sehingga pengakuan atas kemerdekaan di Indonesia
oleh bangsa lain belum didapatkan, termasuk Yusuf yang juga belum mendengar kabar tersebut. Yusuf dan rekan-rekan lainnya di Hosokyoku terjebak dari gedung kerja mereka karena tidak diizinkan untuk keluar oleh Kempetai. Kemudian pada saat itu, datanglah utusan Raja Malik bernama Syahruddin untuk menemui Yusuf. Dirinya berhasil menembus penjagaan pihak Jepang di Hoyokyosu, lalu memberi selembar surat pendek berisi teks proklamasi kepada Yusuf. Atas pemerintahan Raja Malik, Yusuf ditugaskan untuk menyebarluaskan pernyataan kemerdekaannya pada bangsa Indonesia pada dunia luar melalui radio. Namun dalam prosesnya, Yusuf menghadapi kendala karena studio siaran Hosokyoku tidak lagi terhubung dengan pemancarannya. Hal tersebut tidak berlangsung lama setelah seorang teknisi berhasil di Indonesia melalui radio. Selain menggunakan bahasa Indonesia, Yusuf juga menggunakan bahasa Inggris agar pesan yang ia sampaikan dapat dipahami oleh dunia internasional. Radio-radio internasional di Inggris, Amerika, dan Singapura berhasil mendengar siaran radio Yusuf tentang pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia dan kemudian disebarkan lagi oleh radio-radio internasional tersebut. Nah, itu tadi sedikit cerita dari Bapak Yusuf Ronodipuro. Jika kalian ingin mengetahui tentang cerita Bapak Yusuf Ronodipuro lebih lanjut, maka kalian bisa mengunjungi website atau channel YouTube terkait beliau. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.